in. Nah, kalau kalian belum ada, ini ada solver add-in di sini. Nah, solver add-in, terus kalian di eh, ads nih, di apa namanya, di ads go ini, supaya solvernya ini aktif. Nah, solver add-innya ini dicentang. Nah, dicentang ini terus oke. Nah, berarti kalau solvernya sudah terinstall, di sini akan ada fasilitas namanya solver di data ini. Nah, di data ini, klik data, di pojok ini ada namanya solver, adik-adik. Nah, ini namanya solver. Ya, pastikan Excel-nya sudah bisa solver. Supaya nanti bisa ngitung rumus-rumus linear programming, optimasi, dan seterusnya. Nah, biasanya kalau saya ajari matematika, ya nanti ada matematikanya juga, tapi eh, kalian bisa nanti mengembangkan kepada yang lain. Ya, aktifkan dulu solvernya. Nah, silahkan dicoba. Kalau ada yang buka laptop dan bisa buka Excel-nya, pastikan sudah bisa install solvernya. Kalau menggunakan handphone, ya off di laptop. Nah, sudah aktif? Apakah ada kendala, misalnya teman-teman yang lain? Ada yang bisa nggak? Hah? Oh, ya, supaya nanti bisa dicoba. Pak, banyak pakai handphone, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya buka tentang ini tuh, riset operasi. Hmm. Ya, jadi kalau berbicara tentang apa namanya, riset operasi itu tahapannya, bahasa yang sering kita pakai itu adalah pertama objektif ya. Objektif itu adalah merumuskan atau menganalisis persoalan sehingga tujuannya jelas. Jadi objektif itu tujuan. Oh, harus objektif gitu. Harus jelas gitu. Tujuannya jelas ya. Terus ada yang namanya objective function nih, pembentukan model matematika untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Biasanya model dinyatakan dalam bentuk persamaan. Nah, terus yang ketiga adalah mencari pemecahan. Jadi model yang telah ada dalam bentuk matematika itu dipecahkan menggunakan metode simplex namanya, simple dan kompleks. Simplex itu simple dan kompleks. Terus yang keempat, apa tidak, apa valid, apa tidak, baru implementasi hasil pemecahan. Nah, jenis-jenisnya di dalam riset operasi itu ada linear programming, ada dynamic programming, ada teori antrian, ada teori inventory, ada game teori. Nah, yang terpenting adalah variabel keputusannya, tujuan, kendalanya. Nah, belajar riset operasi itu sebenarnya belajar tentang mendefinisikan masalah. Jadi, kalau kalian nanti mau fokus di riset operasi, kalian tugas akhirnya bisa ngambil tentang permasalahan optimasi, permasalahan penentuan rute terpendek, untuk permasalahan penjadwalan. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan metode-metode di riset operasi. Ilmu riset operasi yaitu dihitung dengan matematik. Pertama adalah variabel keputusan. Variabel keputusan itu adalah bisa X1, X2, X3. Variabel keputusannya tadi ceritanya adalah meja dan kursi.
boleh disimbolkan X1 atau X2 atau X dan Y. Nah, atau Y1, Y2 boleh. Ya, sementara ini variabel keputusannya saya berikan nama X1 itu meja, X2 itu kursi. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah objective function, yaitu memaksimumkan keuntungan. Nah, memaksimumkan keuntungan di sini adalah meja didapatkan keuntungan 12.000 ya untuk meja. Sedangkan untuk kursi adalah 8.000. Maka ditulis rumusnya Fx1x2 sama dengan 12.000 x1 ditambah 8.000 x2. Baru ditanya kendala constraint-nya. Mana kendala constraint-nya? Nah, ditulis dalam bentuk tabel. Nah, ini ada sumber daya, kayu jati, kayu pinus ya. Kayu jati, meja. Kalau meja itu butuh 5, kalau kursi 2, ya toh. Persediaannya 150. Kayu pinus kalau buat meja itu butuh 3 meter persegi, kursinya butuh 3 meter persegi, persediaannya 100 meter persegi. Jam kerjanya kalau meja itu butuh 4 jam, kalau kursi butuh 2 jam, persediaan waktunya adalah 80 jam. Maka dengan membuat X1 adalah meja dan seterusnya, kita tulis dalam bentuk rumus, pindah ke sini, seret. Bisa nggak pindah ke sini? 5x1, ini 5x1, plus 2x2 lebih kecil sama dengan 150. Apakah bisa diperhatikan? Bisa, Bapak. Halo? Iya, Nah, Bapak. sambil diperhatikan. Ini kalau pakai AI gampang, tapi harus paham dulu konsepnya ya. Tidak apa-apa, ini belajar konsep dulu. Nah, setelah dibuatkan dalam bentuk apa namanya tabel kayak gini, pindah ke sini. Berarti 5x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 150. Ini untuk kayu jati. Untuk kayu pinus adalah 3x1, ini 3x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 100. Dan untuk jam kerjanya ditulis 4x1 plus 2x2 lebih kecil 80. Nah, inilah yang disebut dengan constraint-nya atau kendalanya. Maka ke bawah setelah didapatkan, oh ini beda lagi nih. Nah, jadi sudah didapat nih. Nah, ini belum selesai nih. Pertanyaannya adalah berapa X1, X2-nya. Nah, tapi sementara bagaimana menentukan variabel keputusan, tujuan, kendala, dirubah kayak gini. Nah, dari soal cerita begini, dirubah menjadi jawabannya begini. Nah, ya toh, X1 apa, X2 apa. Ini variabel. Objektif fungsinya adalah keuntungan tadi. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kendalanya apa? Kendalanya itu cerita tadi itu. Ya, kalau buat meja ini kendala semua. Ditulis dalam bentuk tabel dan diterjemah ke dalam rumus matematik kayak gini. Nah, inilah yang disebut dengan pemodelan di bidang studi kasus riset operasi khusus linear programming. Nah, contoh berikutnya adalah sebuah perusahaan menjual 2 ember plastik untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, pasar yang potensial bagi ember produksinya tak terbatas. Nah, kalau ini berbeda. Ini sudah disiapkan tabelnya. Terus diminta adalah untuk data di atas, keuntungan ember A menjadi 15.000 per unit. Ember A dan B memberikan keuntungan negatif, berarti kerugian masing-masing sebesar 10 dan 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah.
Kapasitas mesin pertama naik menjadi 2.500 menit. Kalau ini disuruh buat modelnya. Nah, modelnya. Nah, ini sudah dapat. Berarti kalau modelnya itu hanya buat kayak gininya nih. Nah, buat rumus matematiknya. Nah, kalau yang ini masing-masing. Jadi membuat kayak gini lengkap. Nah, dari soal cerita. Nah, kalau ini buat modelnya dari soal cerita tadi. Nah, ini banyak soal modelnya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan AI sebenarnya kalau kalian bisa lebih cerdik ya. Nah, ya itu dasar tentang merubah permasalahan yang ada di riset operasi menjadi model dalam pembuatan riset operasi. Nah, yang kedua adalah kalau tadi adalah model, maka langkah berikutnya adalah yang disebut dengan linear programming. Nah, hampir sama dengan tadi, contohnya adalah seorang pengusaha soal cerita gitu ya. Terus disusun dalam bentuk tabel kayak gini, dibentuk dalam model matematis kayak gini, itu baru dihitung ya. Nanti dihitung cara berapa C1 C2. Ini contoh juga. Nah, ini cara ngitungnya. Nah, ini adalah modelnya. Nah, baru diselesaikan dengan model grafik, simplex, dan titik interior. Nah, contoh model video metode grafik ini diselesaikan dengan cara mencari substitusi silang. Nah, cara-caranya seperti ini. Nah, sebelum itu fokus kepada adik-adik sekalian di latihan pertama tadi, yaitu mencari sebuah solusi. Nah, kaitannya dengan kalau tadi menggunakan rumus matematiknya agak jelibet, ada satu tool di Excel itu untuk mempermudah kalian menyusun sebuah solusi. Nah, ini untuk Office 97 sampai 2000, solvernya di add-in di sini. Nah, nanti muncul di sini, ya. Nah, ini ambil contoh sekarang linear programming dengan menggunakan pendekatan solver. Ini studi kasusnya, misalnya Istana Mebel Pamekasan memproduksi 2 jenis produk, yaitu finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam kerja dan 2 jam finishing. Nah, hampir sama dengan tadi, cuma studinya kasusnya berbeda. Nah, kalau tadi itu adalah rumus matematisnya, sekarang diterjemah ke dalam Excel-nya. Nah, tetap hampir sama. Yang pertama adalah variabel keputusan, yaitu decision variable dan kursi. Nah, fungsi tujuannya adalah sama dengan 8x1 plus 6x2. Dari mana Pak ini? Dari ini soal cerita tadi. Nah, ini didapatkan laba untuk tiap meja adalah $8 dan untuk kursi adalah $6. Nah, inilah yang disebut dengan objective function. Berikutnya adalah menentukan kendala constraint tadi dengan rumus-rumus tadi. Ya, menghasilkan satu meja 4 jam, terus 2 jam di sini. Nah, ditulis dalam bentuk rumus matematis, namanya 4x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 60. Nah, ini adalah kendala meja. Berikutnya ditulis dengan kendala kursi, yaitu 2x1 plus 4x2 lebih kecil sama dengan 48. Nah, dari 3 tahapan tersebut, formulasi linear programming-nya secara lengkap dapat ditulis
C5 menjadi dolar ini. Tekan F4. Bisa ya? Tekan F4. Nah, ketik kan C4 sehingga hasilnya di solver kayak gini didapatkan nilai seperti ini. Sehingga nilainya otomatis bisa keluar. Ini ya. Nah, ini hasilnya adalah 60, 48. Nilai variabelnya yang ditentukan adalah 12, 6, 132. Nah, silahkan nanti dicoba di komputer masing-masing. Sekarang saya contohkan. Saya copy dulu ya supaya adik-adik sekalian bisa mempraktekkan nanti di rumah masing-masing. Saya buka Excel saya coba tulis lagi di sini. Saya tiru ya, X1 ya. Perhatikan ya kalau bisa direkam supaya kalian bisa mempraktekkan di rumah. Karena ini adalah penugasan yang pertama. Constraint. Nah, ini ada C1, ada C2. Nah, di sini ada nilainya tadi ada berapa? 4, 2. Sini 2, 4. Terus di sini tengah. Kelihatan ya? Halo? Iya, Pak. Kelihatan ya, Pak. Nah, baik. Kalau tidak kelihatan saya besarin. Nah, di sini adalah kosong. Ini hanya simbol saja, lebih kecil sama dengan ini lebih kecil sama dengan, berarti kosong. Ini nanti yang dicari. Nah, sesuaikan merah aja, ini yang dicari. Terus ini adalah 60, ini adalah 48. Nah, 60, 48 itu adalah rumus ini tadi adik-adik sekalian. Nah, ini loh. Nah, ini loh. Ini sebenarnya rumus ini. Nah, ini Pak nulisnya. Dari sini. Nah, saya tulis ulang. Jadi, dari permasalahan ini ditulis ulang menjadi fungsi Excel. Supaya kalian punya kemahiran di Excel. Kalau saya suruh anak banyak yang gak nyantol itu hasilnya tidak mampu. Mencari keuntungan yang maksimum. Nah, ini kita kasih warna kuning. Nah, yang kuning-kuning ini akan dicari gitu. Jadi sekalian guna ya, jadi dari soal cerita ini sudah ini. Nah, tadi di Excel di panduannya ini harus ditulis dengan rumus. Rumusnya adalah C2 dikali C5 ditambah D2 dikali D5. Nah, sama dengan di sini apa tadi C2 ini dikali dengan berapa? C4 apa D4? C4 ya. Nah, ya ditambah terus ini D2 dikali berapa? Ini D4 ya.
Nah, tadi katanya ini disuruh absolutkan supaya bisa ditarik ke bawah gitu. Maksudnya gitu. Nah, caranya kursornya ditaruh di depan sini di depan C ini. Terus kalian tekan F apa? F4 ya. Kalau punya saya function F4. Nah, ini diabsolutkan function F4. Supaya apa? Supaya nggak nulis satu-satu. Nah, ininya ditaruh ke bawah sini. Apakah benar kayak gini? Keliru kayaknya rumusnya. Bukan C5 tapi ini ya. Bukan C4 tapi C5. Nah, sorry. Iya tak? C5. C5. Iya tak? C2 dikali ini ditambah. Jadi rumusnya adalah C2 dikali C5. C2 ini C2 dikali C5 kosongan berarti kosong ditambah D2. D2-nya ini dikali D5. Oh, keliru. Berarti ini kosong. Nah, kosong masih kosong. Saya ulangi ya dari sekalian sama dengan berarti ini C2 dikali berapa? C5 terus ditambah ininya di F4 kan. Yang ini di F4 kan. Ini enter. Nah, jadi nilainya 0. Nah, ini. Sudah dapat nih. Nah, berikutnya adalah mencari nilai ini pada sel C6. Berarti C6 ada di sini, C6 di sini. C6 ini adalah nilai maksimum tadi. Nah, ya. Nah, berikutnya adalah C4 kali C3. C4, ya, C4 kosong. Nah, setelah itu baru di enter masih kosong. Ininya juga kosong. Yang bawah juga kosong, ya. Nah, ini juga variabelnya masih kosong. Nah, C6 ini ya. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke sini. Berarti kita mencari nilai maksimum nih. Nah, rumusnya adalah tadi sama dengan apa? C berapa? F ini C berapa di C4 ya? C5 Bapak. Ini kali ini. Tadi D5. Enter. Teng. Nah, baru kita solver nih adik-adik sekalian. Nah, baru kita cari cara kerja solvernya. Berapa sih nilai maksimumnya ini? Klik data. Mana data? Data. Nah, solver. Nah, nih. Subjective functionnya posisikan ke nilai max yang dicari ya. Terus by change variabelnya itu katanya ini diarahkan kemana variabel C-nya itu nilai max by change-nya C5 sampai dengan D5. C5 sampai D5. C5 itu adalah ini sampai D5. Berarti yang kosong gitu. Ya. Nah, ininya jangan lupa karena yang ditanya adalah fungsi max. Di sini ada fungsi min juga. Ya. Ini subjective functionnya arahkan ke nilai max ini. Balik lagi.
Berikutnya untuk variabel selnya yang dicari ini adalah nilai yang dicari adalah variabel ini dua nih. Nah, balik lagi sini. Nah, baru ditambah dengan ininya jangan lupa pilih yang non-linear ya. Ada simplex linear programming, nanti ada quick linear. Nah, di sini dia meminta untuk memilih namanya GLP non-linear ya. Jadi non-linear programmingnya. Nah, subjective functionnya nanti satu-satu. Nah, subjective functionnya itu adalah add di sini. Perhatikan adik-adik sekalian bahwa ini sama ini ya, ini sama ini. Cell referensinya ini adalah ini. Aturannya ini adalah lebih kecil sama dengan constraint-nya adalah 60 ini. Baru di add. Berikutnya sel referensinya juga diklik. Terus ininya juga aturannya sama. Terus diklik dengan nilai constraint. Terus di add. Nah, ini ada berapa persamaannya tadi? Persamaannya ini ada 3 ya. Ada apa? F2 cell reference F2 sampai F3. Nah, F2 sampai F3 di sini. Nah, ini F2 sampai F3. Oke. Nah, dicari semuanya sampai seperti tadi satu persatu sehingga nanti nilainya adalah metode non-linear. Nah, dengan cara yang sama tadi kita sudah oke di sini. Nah, oke. Nah, kita sudah punya persamaan nih. Persamaan ini sudah dapat 2 lebih kecil. Setelah itu tinggal solve di sini. Solve 32. Ini otomatis ya, otomatis didapat. Apakah sama? Oh, sama ternyata. Nilainya sama. Berarti nilai maksimumnya adalah 132. Nah, ini kalau menggunakan solver. Nah, kalau kalian mau ngitung pakai rumus matematik, boleh juga. Ini disamain. Mungkin tanyain ke kelas A, kelas B, kamu cara ngitungnya itu pakai manual apa pakai solver itu ya, matematika biasa. Dicoba untuk latihan berikutnya. Nanti saya kirim latihannya. Jadi kesimpulannya adalah linear programming ini adalah satu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Hal ini juga dikenal sebagai teknik optimalisasi dari studi kasus. Baik itu dari laba maksimum atau 32. Nah, ini ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Silahkan dicoba sampai latihan 5, 6, 7, 8. Banyak sekali, 8. Nah, ada 8 latihan. Saya kirim modulnya di WA Group ya. Nah, ini modulnya. Modulnya sudah saya siapin materinya supaya kalian tidak bingung. Silahkan dicoba. Ya, ada pertanyaan?